Masjid Al-Mubarok yang berada di Desa Ngerawan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, berdiri sejak tahun 1745. Masjid ini dibangun oleh seorang Kiai Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo saat menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur. Informasi ini sekaligus mengakhiri Jurnal 9 Petang edisi kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Fatul Isoma pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Jurnal 9 Petang mulai hari Senin hingga hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangun pada tahun 1745 atau 1812 Masehi, Masjid Al-Mubarok masih tegak berdiri di 9 km arah selatan Kabupaten Nganjuk. Selain menyimpan sejarah penyebaran agama Islam, masjid tertua di Kota Angin ini juga diwarnai cerita mistis. Konon beduk ini bisa berjalan sendiri. Masjid Al-Mubarok ini lokasinya berada di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Masjid tertua di Nganjuk ini masuk dalam cagar budaya atau salah satu peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dirawat. Masjid ini dibangun oleh Bupati pertama Nganjuk, Raden Tumenggung Sosro atau lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Jimat. Masjid Al-Mubarok ini pemirsa memiliki keunikan karena tetap mempertahankan akulturasi budaya yang kental dengan nuansa Hindu dalam bangunan masjid. Salah satunya bentuk kubah. Kubah masjid pada umumnya berupa lingkaran aluminium dengan lambang bintang atau tulisan lafaz Allah. Namun kubah Masjid Al-Mubarok ini berupa kuluk atau kopiah raja dari perak. Menurut keterangan salah satu takmir Masjid Al-Mubarok, masjid ini sudah diperbaiki 4 kali. Namun kubah serta arsitektur dan semua ornamen di dalam bangunan masjid masih kental dengan nuansa Hindu-Buddha. Di depan pintu masjid juga terdapat bencet, yakni alat penunjuk waktu datangnya sholat. Alat ini dipadukan dengan arca lingga, karena saat itu masyarakat belum mengenal jam. Alat bencet berupa tongkat besi berukuran 30 cm yang dipasang persis di atas arca lingga depan bangunan masjid. Bencet ini dipasang berdiri menempel pada arca lingga, dan hingga saat ini bencet lingga tersebut masih utuh. Selain itu, di sekitar bencet tertulis angka tahun 1745, dipastikan angka ini adalah tahun pembangunan Masjid Al-Mubarok. Bencet dibuat karena saat itu warga Berbek belum mengenal jam. Bencet ini sekarang dipagar rapi. Keunikan Masjid Al-Mubarok mengindikasikan bahwa terjadi akulturasi budaya itu diperkuat dengan hiasan di setiap dinding, mimbar khotbah, dan tempat beduk. Di dinding tembok terdapat ukiran khas, bahkan ukiran ini juga dipadukan dengan kepala arca kala atau betara kala di pintu utama ruang tengah masjid. Angka tahun yang sama juga terdapat di rak tempat Al-Quran. Rak dengan tinggi 1 meter yang terbuat dari kayu jati itu masih utuh. Bahkan di pintu masjid dengan tulisan huruf Arab terdapat angka tahun juga. Angka tahun juga ada di tempat beduk. Di tempat beduk ini masih terlihat tulisan Jawa kuno dengan huruf Arab. Lebih lanjut, Muhammad Syururi menambahkan, selain beduk terdapat juga batu umpak atau batu asah, orang Jawa menyebutnya watu ungkal. Batu ini berada di samping kanan atau selatan masjid. Letaknya di depan pintu pesarean atau makam Kiai Kanjeng Jimat yang selalu ramai diziarahi masyarakat. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1745 oleh Kiai Kanjeng Jimat yang juga sebagai adipati pertama Nganjuk. Dan bangunan masjid juga kental dengan nuansa Hindu, agar pada waktu itu masyarakat yang masih memeluk agama Hindu mau datang ke masjid untuk beribadah. Pada kompleks masjid ini juga terdapat pemakaman kuno pendiri masjid ini, yakni Kanjeng Jimat, yang selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Puncak keramaian pengunjung biasanya terjadi pada saat malam Jumat Legi. Di sini ada peninggalan yang masih asli, yaitu dari Mbah Jimat itu satu mimbar yang buat khotbah itu tiap Jumat. Kemudian ada beduk ini untuk tanda waktu sholat. Kemudian ada tempat Al-Quran yaitu judang itu. Ya, kemudian ada lagi yaitu bencet. Ya, bencet itu dulunya namanya yoning, ya, sekarang untuk tanda masuk sholat itu. Ya. Kemudian juga ada ungkal. Ungkal itu juga asli, yaitu bersamaan dengan berdirinya Masjid Al-Mubarok. Jalan dari Kanjeng Jimat. Muhammad Syururi juga mengungkapkan Masjid Al-Mubarok pernah memiliki cerita aneh dan unik pernah terjadi Masjid Al-Mubarok ini. Tepatnya pada beduk yang sudah ada sejak tahun 1745 tersebut. Konon pada saat beduk tersebut dipindahkan ke Masjid Baitus Salam, Masjid Jami Kabupaten Nganjuk.
Keesokan harinya beduk tersebut sudah kembali dengan sendirinya ke Masjid Al Mubarok. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Bagujati Kusumo melaporkan.